Udah? Oke, Oke. Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya? Hah? Baik, Jawab baik, dong. baik, baik. Nah, baik Dos. kembali lagi di sesi sharing session kita pada malam ini. Sebelumnya mungkin kita mau bahas apa? Jadi kita ini mau bahas sharing session tentang membaca dan merenungkan dua ayat lah. Terus sharing pandangan dan pengalaman kita. Jadi sebelum itu mungkin ada baiknya kita memperkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Dosantar Siombing, aku dari Prodi Teknik Komputer. Lanjut. Wih, Perkenalkan, lanjut. aku Jeremy Vandana, panggil aja Jeremy atau Jamie dari Teknik Komputer. Kenalkan, aku Maran Citra Budi Pramesti, biasa dipanggil Citra dari Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Jennifer Leonardi dari Program Studi Sistem Informasi. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, perkenalkan nama aku David Diva Tigo Pardisena Baban, biasa dipanggil David dari Prodi Sistem Informasi. Nah, dan terakhir, perkenalkan, nama saya Katrina Himsa dari Prodi Sistem Informasi. Salam kenal semuanya sebelumnya. Jadi, mungkin sebelum kita Salam masuk ke acara kenal. kita, bolehlah kali kita berdua dulu ya. Ya udah, aku yang mimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sampai sekarang ini. Kami dapat melakukan pekerjaan dan tugas kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pekerjaan kami. Kiranya Engkau berkatilah pekerjaan ini agar menjadi agar dapat menghasilkan hasil yang memuaskan untuk kami semua ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan untuk orang tua kami di mana mereka berada. Kiranya Engkau hapuskanlah kiranya Engkau berkatilah mereka agar dapat menafkahi kami anak-anaknya. Banyak dosa juga yang telah kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan itu agar kami layak disebut sejahtera dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pertama, bolehlah dulu dibacakan. Silakan teman-teman. Oke, jadi dari Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Masih nyambung dikit kayak sebelumnya, seperti yang dibilang, memang kadang pernah nggak sih kita tuh doa tapi nggak dijawab-jawab, atau kadang doa tapi harus nunggu lama banget buat kejawab. Itu sebenarnya adalah cara timing Tuhan aja sih untuk kehidupan kita. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, Tuhan itu selalu dengar doa-doa kita. Karena dia sendiri adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Jadi senantiasalah berdoa teman-teman. Karena itulah cara kita berkomunikasi dengan dia. Jangan cuma pas ke gereja doang atau pas butuh aja, tapi berdoalah untuk awali harimu ketika senang sedih kapanpun tentang apapun. Karena tangan Tuhan selalu ada buat kita, jadi kita nggak usah khawatir. Wih, ya dengerin tuh, Pit, Dos. Niatnya keren sih, tapi yang bener banget sih. Tangannya itu nggak kurang panjang, pendengarannya nggak kurang tajam. Anjay. Tapi aku kadang ngerasa nih, kayak Tuhan itu nggak dengerin aku kan. Terus karena nggak ngabulin permintaanku itu, emang anehnya di aku sendiri sih, tapi kayak pengennya langsung ada di depan mata, kayak, aku kok kurang uang, Kling, nggak mau kayak gitu kan, tapi tidak bisa. Ya semua itu ya cuma butuh proses aja. Nggak semua muanya yang kita minta itu bakalan langsung ada di depan mata gitu sih kalau. Oke, sebenarnya kan Jer, kalau kayak gitu nggak boleh, nggak ada yang namanya instan-instan kayak gitu dah bah. Kalau mau instan-instan, mie instan pun buatnya nggaknya instan. Nah, kalau mungkin ada kita pernah dengar ada sebuah cerita kan. Ceritanya tentang jadi ceritanya tentang pohon kaktus. Jadi misal aku mau Jeremy minta tolong ke Tuhan. Tuhan, aku mau bunga yang indah gitu. Tapi dikasih Tuhan lah sama si Jeremy kaktus. Kan marah-marah lah si Jeremy kan, dimaki-maki lah Tuhan itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya disiram dulu, dijaga, dipupuk semuanya, nanti dari buah kaktus itulah muncul bunga yang indah. Kayak gitulah. Jadi nggak ada yang namanya instan-instan ini di dunia ini ya, Jer. Oke, Jer. Oke, gitulah. Bagus, bagus, Lanjutlah. bagus.
Aku pun mau nambahin lah kan ke si Jeremy ini. Jadi Jer, kayak emang yang udah dibilang si Dos tadi kan. Mie instan pun buatnya sebenarnya nggak instan. Harus direbus dulu, harus disaring misalnya kalau mie goreng, terus dikasih bumbunya kan. Nah, itu aja sih yang mau aku tambahin ya, Jer. Nah, terus aku mau sharing pengalaman lah tentang apa ayatnya tadi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, pengalamanku mungkin yang relate sama ini tuh pas UTBK ya. Nah, jadi sebenarnya eh aku tuh pas UTBK pilihannya SNBT ya, SNBT. SNBT itu aku milihnya eh mau ke Fakultas Kedokteran. Nah, itu pilihan satu dua aku Fakultas Kedokteran. Oke. Nah, terus belajar gitu. Nah, pas UTBK PD, ini tembus ini kan. Nah, gitu. Ternyata pas pengumuman eh tetap semangat coba lagi gitu lah. Aku nggak ingat apa kata-katanya persis, cuman tetap semangat gitu, nggak lulus. Nah, terus selanjutnya tuh kayak aku coba lagi nih mandiri. Mandiri kayaknya aku 7 kali coba di univ berbeda-beda, 7 kali. Nah, 6 diantaranya itu aku masih tetap kekeh coba FK. Nah, terus udah 6 kali nyoba nggak tembus FK, bukan nyerah tapi kayak aku tersadar gitu kayaknya memang Tuhan menakdirkan bukan aku masuk FK. Ada sesuatu di FK ini mungkin. Nah, setelah aku mendengar temanku cerita di FK itu gini gini gini. Semesterannya bukan semesteran, per blok. Ujiannya, UASnya 3 kali satu semester. Nah, gitu kan. Nah, setelah aku pikir-pikir juga, wah, aku kayaknya nggak tahan ini kalau di FK. Nah, di situ aku sadar kalau ternyata Tuhan itu memang menyelamatkan aku lah dari kemungkinan aku stres atau ya kemungkinan-kemungkinan yang jelek itulah kalau aku masuk FK. Nah, jadinya di ketujuh aku nyoba mandiri di Pilkom UB dan syukurnya pas pengumuman sebelumnya aku itu kayak berdoa ya Tuhan, masuklah aku ke sini, izinkanlah aku kuliah tahun ini gitu, jangan biarkan aku gap year gitu kan, berdoa. Nah, di situ aku berdoa sungguh-sungguh terus tiap hari karena sebenarnya udah desperate banget kan, takut gap year lah istilahnya. Nah, ternyata doaku dikabulkan sama Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Nah, di situ juga aku mau nambahin di ayat sebelumnya tadi dibilang bahwa bukan kehendak bukan atas kehendak kita semuanya itu terjadi, semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, di situ aku sadar kalau Tuhan itu bekerja sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Itu aja sih mungkin ya. Oke, keren banget tuh sharing pengalamannya David. Nah, seperti yang David cerita tadi, kayak dia kan apa meminta sama Tuhan untuk eh, supaya lolos UTBK ya, tapi ternyata nggak lolos. Nah, yang bisa aku dapetin dari sharing pengalaman David itu menurutku Tuhan itu kalau misal nggak mengabulkan doa-doa kita itu bukan berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita. Tapi ada waktunya Tuhan itu bakal mengabulkan doa kita. Karena nggak semua yang kita minta sama Tuhan itu dibutuhkan dan baik buat kita. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, ketika kita punya masalah dan butuh pertolongan Tuhan, Tuhan itu pasti senantiasa membantu kita. Nah, jadi jangan jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Karena berkat yang Tuhan berikan itu bisa jadi datang dari waktu dan tempat yang nggak pernah kita duga. Itu teman-teman. Nah, benar banget yang dibilang oleh teman-teman tadi. Menurutku juga ayat ini tuh mengingatkan bahwa Tuhan tuh selalu hadir dan membantu kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Dia selalu mendengar doa-doa kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Jadi, untuk apapun itu yang terjadi di dalam hidup kita, ketahuilah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan rencananya selalu indah di waktu yang tepat.
Benar banget yang teman-teman semua bilang, udah semua contoh kita dengerin, kiranya apa yang jadi hasil dari sharing session kita pada malam ini bisa kita buat jadikan pembelajaran lah untuk kita ke depannya. Biar kita nggak melakukan hal yang sama. Nah, mungkin gitu dulu untuk aku. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditambahin nggak? Aman kok aman. Oke, Ya sih aku baik. udah dapat pencerahan juga sih. Oke, oke, kalau gitu. Jadi mungkin segitu dulu lah untuk sharing session kita pada malam ini. Mungkin untuk menutupnya, aku mau minta tolong kawan kita David Nababan untuk menutup dalam doa. Dipersilakan. Oke, jadi karena tadi kita udah buka dalam doa, ada baiknya kegiatan kita di sore hari ini kita tutup juga dalam doa. Nah, untuk menutup kegiatan ini, izinkan saya memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami. Hingga pada saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama, untuk melakukan sharing bersama teman-teman dari agama Kristen. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan pendapat, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, juga cerita mengenai ayat Alkitab yang sudah menguatkan kami untuk dan menyadarkan kami bahwa setiap percobaan itu ada jalan keluarnya, dan menyadarkan kami juga bahwa Tuhan itu selalu menolong dan menopang anak-anaknya. Tuhan, kiranya Engkau jadikanlah kegiatan kami pada hari ini bermanfaat dan kami dapat mengerti dan kami dapat semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, eh, kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan sharing kami. Kiranya untuk kegiatan kami selanjutnya, Tuhan senantiasa berkati kami. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kiranya Kau hapus segala dosa dan kesalahan ini, dan Tuhan, agar tidak terhalang kasih dan karunia akan Kau limpahkan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Saudara David. Mungkin segitu dulu ya untuk sharing session kita hari ini. Terima kasih atas waktunya semua. Selamat malam. Masih. Makasih.